Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam penuh ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, yang saya hormati kepada Bapak Mustafa Umar selaku Ketua Umum AK, dan yang saya hormati kepada Bapak Mansur Syahban selaku Sekjen AK, dan saya hormati kepada Bapak Faisal Azni selaku moderator pada hari ini, dan yang saya hormati kepada Bapak Pandi Muhammad Hatta SE selaku narasumber pada hari ini, dan yang terakhir kepada narasumber kita yang saya hormati kepada Bapak Ulfi Suhendra selaku narasumber pada hari ini, dan yang saya hormati kepada Ibu Alia Asri selaku moderator pada hari ini, dan yang saya hormati kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar pada hari ini. Baiklah, yang pertama marilah untuk mempersingkat waktu pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Baca doa, kita mulai. Bismillah. Baiklah, untuk memulai acara kita pada hari ini, pada pembukaan dan kata sambutan yang diberikan oleh Bapak Mustafa Umar selaku Ketua Umum AK. Kepada Bapak, waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama sehingga kita telah dapat berpartisipasi pada pagi hari ini dalam rangka acara webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh dengan tema berkaitan dengan pajak jasa konstruksi. Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati teman-teman pengurus Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh, teman-teman pengurus daerah, juga beserta seluruh anggota Asosiasi Kontraktor Aceh yang saat ini sedang mengikuti acara webinar ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari Penyuluh Pajak, dari Direktorat Jenderal Pajak yang telah meluangkan waktu pada saat ini dalam rangka memberi materi-materi nanti akan disampaikan kepada kami tentunya berkaitan dengan pajak-pajak di bidang sektor jasa konstruksi. Selanjutnya juga kepada para partisipan, juga pengamat masyarakat jasa konstruksi juga yang saat ini sudah ikut bergabung. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini bermanfaat sekali bagi kita selaku pelaku jasa konstruksi
ya, tentunya berkaitan dengan persoalan-persoalan perpajakan di sektor jasa tersebut. Saudara-saudara sekalian, teman-teman dimanapun yang saat ini sedang mengikuti acara webinar ini, acara ini tentunya adalah suatu bentuk pembinaan dari kami selaku Badan Pengurus Pimpinan Pusat kepada seluruh jajaran anggota, di mana tiap minggu kita telah mengagendakan webinar-webinar dengan topik yang berbeda-beda. Tentunya ini semua untuk kemanfaatan kita bersama, juga untuk menambah wawasan kita. Kalau kali ini tentunya di bidang jasa konstruksi, bagaimana pajak dikenakan kepada kita selaku pelaku jasa konstruksi, kemudian kemana pajak tersebut dibawa oleh pemerintah atau dikembalikan dalam bentuk pembangunan nantinya, yang juga kita juga terlibat dalam proses konstruksi tersebut. Jadi harapan saya dan harapan kita semua tentunya webinar ini bisa diikuti semaksimal mungkin dengan seksama kita mendengar nanti materi demi materi yang disampaikan oleh bapak-bapak dari kantor pajak, kemudian apa yang perlu dan patut dipertanyakan yang selama ini tentunya jadi ganjalan bagi kita terkait persoalan pajak. Keluhan-keluhan daripada anggota kita selama ini tentunya dalam forum inilah kita coba clearkan kembali, di mana banyak teman-teman jasa konstruksi ini ada yang kena denda-denda akibat tidak disiplinnya dalam mematuhi aturan perpajakan. Kemudian ada juga satu pertanyaan dari teman-teman yang barangkali nanti juga dapat ditanyakan langsung kepada bapak-bapak dari pemateri pajak, yaitu menyangkut dengan sulit dan susahnya mengajukan memproses restitusi yang diajukan oleh para teman-teman pengurus AK. Tentunya itu menyangkut dengan masalah pajak ganda, di mana dalam belanja material dan sebagainya, tentunya para pedagang atau penjual barang sudah memotong terlebih duluan PPN, kemudian waktu terjadi amprahan proyek juga terjadi PPN yang sama, sehingga terjadi double pemotongan PPN tersebut. Nah, pada saat rekan-rekan teman-teman mengajukan restitusi, sulitnya bukan main. Ini yang salah satu nanti yang cobalah ditanyakan bagaimana seharusnya prosedur, bagaimana apa bisa dipercepat. Jadi saran saya kepada semua teman-teman pengurus yang saat ini sedang mengikuti acara webinar ini, hendaklah mengikuti dengan seksama dan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tentunya belum ditemukan jawaban dalam persoalan pajak tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan kita selaku Ketua Umum Badan Pengurus Asosiasi Kontraktor Aceh, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kata-kata sambutan dan pembukaannya. Baiklah, sebelum memulai acara inti kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
lanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Aka. Asosiasi Operator Aceh bersatu dalam membangun bangsa, ini mampu bersaing dalam satu tujuan, sukseskan pembangunan nasional Indonesia. Asosiasi Operator Aceh solid menghadapi persaingan global, saling bekerja sama, membina, menumbuhkan usaha jasa konstruksi terbaik nasional. AKA, Asosiasi Kontraktor Aceh, wadah kemajuan pembangunan bangsa. AKA, Asosiasi Kontraktor Aceh, kemitraan masa depan ekonomi sejahtera. Hayat membangun, maju bermutu, tumbuh kembangkan pembangunan Indonesia Jaya. Baik, untuk acara selanjutnya, acara yang sangat kita nantikan, yaitu webinar pembahasan pajak yang akan dipandu oleh Ibu Alia selaku moderator dan para narasumber kita pada hari ini. Pada Ibu Alia, waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Herfizayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya selaku moderator pada pagi yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Alia Asri dari Sekretariat AKA. Kita akan memasuki kegiatan puncak kita, yaitu diskusi atau webinar bersama dengan para pemateri dari pajak. Nah, sebelum itu saya akan membacakan sekilas CV dari pemateri-pemateri kita pada pagi yang berbahagia ini. Yang pertama ada Bapak Faisal Azni. Telah hadir bersama kita, Bapak Faisal. Ya, Bu Alia. Terima kasih. Ya, Bapak Faisal Azni, beliau merupakan fungsional penyuluh ahli muda Kanwil DJP Aceh. Sebelumnya account representatif di KPP Pertama Luxmawe dan account representatif di KPP Banda Aceh, dan kuliah pada STAN pada tahun 2001. Kemudian ada Bapak Fandi Muhammad Hatta, telah bergabung juga bersama kita. Bapak Fandi Muhammad Hatta, dapat dengar suara saya, Pak? Siap mendengar Ibu Alia, terima kasih. Ya, baik. Bapak Fandi Muhammad Hatta, beliau lahir di Serang 12 Mei 1982 dan pendidikan program Diploma Kementerian Keuangan pada tahun 2001 sampai 2002, kemudian Universitas Malikul Saleh pada Fakultas Ekonomi 2005 sampai 2010. Kemudian pengalaman bekerja pada 2002 sampai 2008 di KPP Luxmawe, kemudian dilanjutkan dengan KPP Pertama Birun maksudnya, dan kemudian KPP Pertama Banda Aceh dan Kanwil DJP Aceh atau penyuluh ahli pertama. Kemudian telah berhadir juga bersama kita Bapak Ulpi Suhendra. Bapak Ulpi, dapat dengar suara saya, Pak? Ya, Bu Alia. Alhamdulillah dengar, Bu. Ya, baik. Bapak Ulpi Suhendra, beliau merupakan fungsional penyuluh ahli pertama Kanwil DJP Aceh dan sebelumnya account representatif di KPP Pertama Langsa
dan bendahara di KPP Pertama Luxmawe. Pada tahun 2005 beliau kuliah di STAN dan S1 pada 2012 di Universitas Terbuka, kemudian dilanjutkan dengan S2 pada tahun 2022 di IAIN Langsa. Baik, kita telah membacakan CV dari 3 pemateri kita pada pagi yang berbahagia ini. Langsung saja ya, mungkin kita akan memasuki materi pertama kita oleh Bapak Faisal Azni. Ya, Pak Faisal, saya persilahkan, Pak. Baik, izin Ibu, saya duluan ya Bu ya, boleh ya Bu ya? Saya Fandi Bu. Boleh langsung dibuka Bu ya? Iya, boleh, Pak. Baik, izin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Izin suara saya terdengar ya? Baik. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Terima kasih. Yang pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Bapak Ibu semua, atas usaha dari Bapak Ibu semua untuk mengadakan acara webinar ini. Terima kasih banyak kepada Asosiasi Kontraktor Aceh. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan adanya kami di sini, kita bisa saling berdiskusi, kita bisa saling mencari solusi atas masalah-masalah yang terjadi. Insya Allah nanti di akhir nanti akan ada, insya Allah di akhir nanti semuanya akan merasa sangat terbantu dengan adanya webinar ini. Penghormatan kami kepada Bapak Mustafa Umar sebagai Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh. Terima kasih Pak. Kemudian juga Bapak Masud Syahban, Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh. Juga kepada tim sekretariat yang dari kemarin sudah mulai bergerilya ya kemarin untuk mengumpulkan CV-CV dan materi. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Baik, untuk materi pertama mungkin tidak langsung masuk ke materi utama karena mungkin ada pesan sponsor yang diwajibkan ya dari atasan kami, dari pimpinan kami, karena ada sebuah materi yaitu NIK sebagai MPWP. Izin saya share screen boleh? Baik, sudah terlihat Bapak Ibu semua ya? Sudah. Sudah, Baik. Pak. Izin Bapak Ibu, nah mungkin Bapak Ibu juga izin sekali lagi sebelum masuk ke materi utama kita mau ada sedikit pesan sponsor yaitu NIK sebagai MPWP ya Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu semua sudah sering mendengar apa itu NIK atau menjadi MPWP, bagaimana apakah nantinya semua akan menggunakan NIK sebagai MPWP atau MPWP tidak ada lagi atau masa perpajakannya bagaimana gitu. Nah, Bapak Ibu semua sekalian, izinkan saya dalam waktu tidak lama mungkin hanya 10 menit saja, izinkan untuk memaparkan sedikit. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang PMK 112 yaitu tentang MPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Nah, latar belakangnya yaitu terbitnya Undang-Undang HPP Bapak Ibu sekalian semua yang terbit pada tanggal 7 Oktober 2021 yang mengatur bahwa MPWP merupakan akan menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi NIK yang ada di KTP Bapak Ibu semua nantinya akan berubah menjadi MPWP pula gitu. Jadi bukan berarti MPWP itu tidak ada lagi, ada, namun formatnya menggunakan NIK. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu semua. MPWP tetap ada, namun menggunakan format NIK. Kalau MPWP dulu kan formatnya 16 digit ya, sementara 15 digit, sementara NIK itu formatnya 16 digit. Jadi dia nanti akan menggunakan format 16 digit. Nah, tujuannya yang pertama untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, kemudian juga untuk memberikan kesetaraan, mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Nah, Bapak Ibu semua pastikan kalau kita buka dompet, ini dompetnya mungkin banyak isi kartu-kartu semua gitu. Ada kartu MPWP, kartu KTP, SIM, kemudian BPJS, segala macam, banyak sekali kartu-kartu. Nantinya Bapak Ibu semua, ada cita-cita negara ini adalah nanti akan ada single identity number. Jadi satu nomor untuk semuanya. Nantinya semuanya akan menggunakan satu nomor saja. Nah, ini sudah dimulai dengan adanya NIK sebagai MPWP ini. Jadi ya nantinya akan menggunakan NIK semua.
Kemudian Bapak Ibu semua, jadi gimana sih formatnya ini bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian ini bisa lihat untuk orang pribadi nanti jelas sudah akan menggunakan NIK. Nah, untuk MPP badan bagaimana? MPP badan kan masih format 15 digit juga. Nah, nantinya akan ada perubahan menjadi 16 digit. Kemudian juga MPP cabang yang selama ini mungkin Bapak Ibu semua ada misalnya kayak Bank Syariah, ada cabangnya di mana nanti akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan atau NIK pun. Nah, ini sudah berlaku sejak 14 Juli 2022. Nah, ketentuannya Bapak Ibu semua, nantinya 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan itu tidak lagi menggunakan MPWP namun menggunakan MPP format baru. Jadi 1 Januari 2024 itu semua akan menggunakan format baru. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita masih ada waktu nih. NIK ini dan MPP kita masih bisa digunakan. Namun nanti 1 Januari 2024 kita akan menggunakan NIK sebagai MPWP. Nah, ini ada tenggang waktu setahun lagi Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua, ini adalah saatnya untuk kita beralih menggunakan NIK. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana cara merubahnya gitu. Nah, MPWP lama bagaimana? Yang sudah punya MPWP, yang dari dulu sudah punya MPWP orang pribadinya, nah kita akan lakukan pemadanan atau istilah validasi dengan data kependudukan. Nanti setelah sesi ini akan saya jelaskan caranya. Kemudian juga nanti yang belum valid, nanti diharapkan ada juga nanti akan ada wajib-wajib pajak yang ternyata datanya juga di dinas kependudukan masih belum valid. Jadi nanti kita akan minta wajib pajak bersangkutan juga untuk kalau bisa datang ke Disdukcapil dulu. Nah, kemudian untuk badan bagaimana? Nah, sementara untuk wajib pajak badan kan 15 digit Bapak Ibu. So, mungkin ada Bapak Ibu sudah punya NPP badan misalnya 02 berapa gitu. Nah, nanti di depannya tinggal ditambahkan angka 0 saja. Nah, jadinya yang 15 digit karena ditambahkan 0 jadinya akan berubah menjadi 16 digit. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk wajib pajak badan yang sudah pernah mempunyai NPWP. Kemudian untuk wajib pajak yang cabang nantinya sudah akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha secara jabatan. Nah, untuk wajib pajak baru, nah ini sudah otomatis nih, misalnya Bapak Ibu semua nih misalnya ada yang belum punya NPWP. Sekarang datang ke kantor pajak itu langsung diaktifasi. NIK-nya sebagai NPWP. Sampai dengan 1 Januari 31 Desember 2023 masih menggunakan 15 digit, namun sudah bisa menggunakan NIK-nya sebagai NPWP. Ini khusus wajib pajak baru. Wajib pajak lama bagaimana caranya supaya bisa menggunakan NIK sebagai NPWP? Nanti di akhir akan kita jelaskan lagi. Nah, begitu pula dengan wajib pajak badan, kalau sudah mendaftar, itu langsung diberikan format 16 digit. Begitu juga dengan wajib pajak cabang. Nah, sekali lagi Bapak Ibu semua, wajib pajak lama semuanya masih bisa menggunakan NPWP dengan format lama yang 15 digit itu sampai dengan 31 Desember 2023. Setelah itu, mulai 1 Januari 2024, nantinya semuanya kita akan menggunakan NPWP dengan format lama dengan format 16 digit yaitu NIK. Nah, bagi Bapak Ibu, nah begini bagaimana caranya Pak supaya yang wajib pajak lama yang dari dulu kita sudah punya NPWP 15 digit, bagaimana caranya supaya bisa menggunakan NPWP sebagai NIK sebagai NPWP. Nah, caranya ternyata tidak terlalu sulit Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu yang namanya DJP Online Bapak Ibu ya. Jadi kan kita ada sebuah aplikasi atau website DJP Online untuk melaporkan SPT. Nah, untuk melaporkan SPT tersebut bukan hanya wajib pajak badan, mungkin Bapak Ibu semua yang perusahaannya sudah melapor melalui DJP Online. Nah, yang orang pribadinya juga bisa melapor melalui DJP Online. Nah, di DJP Online ternyata ada menu untuk melakukan validasi NIK dan NPWP. Nah, jadi ini tampilan DJP Online mungkin sudah familiar dengan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu semua selama ini untuk bisa masuk ke dalam DJP Online ini menggunakan NPWP biasanya. Tapi kalau kita menggunakan NPWP sekarang, kalau kita menggunakan NIK untuk masukkan NIK sekarang masih belum bisa. Nanti kalau kita menggunakan NIK pasti keluar seperti ini nih. Tidak bisa Bapak Ibu semua. Nah, harus menggunakan NPWP lama dulu. Jadi kita gunakan NPWP lama, setelah kita login baru kita bisa masuk ke dalam akun DJP Online. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam akun DJP Online, silakan Bapak Ibu dipilih profil.
Jadi kalau untuk lapor SPT adalah menu lapor, untuk membayar pajak menggunakan menu bayar, tapi kita akan masuk ke menu profil. Nah, setelah masuk ke menu profil, nantinya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi akan ada tulisan perlu dimutakhirkan. Kalau sudah tidak mutakhir, berarti tanda tidak perlu dimutakhirkan lagi. Namun kalau perlu dimutakhirkan, ini tandanya NPWP Bapak Ibu perlu dimutakhirkan. Nah, ini nanti Bapak Ibu semua cukup diisi yang kosong-kosong saja. Contohnya misalnya nick-nya di sini masih kosong, silakan diisi. Jadi ketika nick-nya sudah diisi di sini, kemudian Bapak Ibu tinggal klik validasi di sini. Validasi untuk memvalidasikan antara nick dan NPWP. Nah, nanti Bapak Ibu yang keluar adalah kalau datanya valid, artinya datanya sudah sesuai antara data di kantor pajak dengan data di Sdukcapil. Namun, kalau masih belum valid, nah ini tandanya ada dua Bapak Ibu. Ada perlu dikonfirmasi, misalnya datanya itu belum sesuai Bapak Ibu dengan data di Dukcapil. Namun, datanya bisa dilakukan perubahan data secara jabatan oleh Direktorat Jenderal oleh kantor pajak. Namun, kalau datanya perlu dimutakhirkan, kalau nanti yang keluar adalah perlu dimutakhirkan, artinya Bapak Ibu mungkin harus datang langsung ke Dukcapil dulu, baru bisa melakukan konfirmasi ke DJP. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selain data utama, Bapak Ibu nanti bisa mutakhirkan data clue-nya Bapak Ibu. Nanti di data clue ini adalah clue itu klasifikasi lapangan usaha. Jadi misalnya Bapak Ibu misalnya pekerjaannya misalnya dagang seperti ini ya. Nanti dimutakhirkan saja. Atau bisa jadi dulunya pegawai swasta, sekarang sudah menjadi dagang, silakan dimutakhirkan. Atau misalnya dulu dagang, sekarang sudah menjadi pegawai swasta, silakan dimutakhirkan di sini gitu Bapak Ibu. Jadi semuanya silakan lakukan di sini. Kemudian nanti tinggal dilakukan kemudian di bagian anggota keluarga silakan ditambahkan. Misalnya ini juga untuk membantu NPWP atau nomor keluarga anggota keluarga kita, misalnya anak kita, istri kita, atau suami kita, silakan tambahkan di sini. Nah, berikutnya silakan diklik validasi dan selesai. Jadi, kalau sudah selesai, artinya NPWP-nya, nick-nya sudah bisa digunakan sebagai NPWP. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin yang saya sampaikan mungkin memang, wah ini sepertinya terlalu mengawang-awang gitu Bapak Ibu. Mungkin setelah acara ini, Bapak Ibu bisa langsung coba sendiri. Kalau memang ada kesulitan, insya Allah kita siap bantu. Tinggal di screenshot saja masalahnya di mana Pak, atau di mana Bu. Nanti dikirim ke kita, insya Allah bisa kita pandu melalui WA juga bisa. Atau Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sedikit kesulitan kalau melalui WA, mungkin bisa datang langsung ke kantor pajak. Saya minta tolong untuk divalidasi NIK dan NPWP saya. Kebetulan juga di kantor pajak biasanya memang di bulan Februari dan Maret ini, selain kita sedang menunggu Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu dalam melaporkan SPT, kita juga biasa siapkan banyak karyawan atau relawan pajak untuk membantu Bapak Ibu dalam melaporkan SPT dan juga untuk memvalidasi NIK dan NPWP-nya. Insya Allah akan kita bantu sampai dengan selesai. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu, kalau memang ada kesulitan, silakan datang ke kantor pajak, akan kita bantu insya Allah sebisa kami, semampu kami sampai dengan selesai. Baik, dari saya mungkin itu saja. Untuk permasalahan dengan NIK dan NPWP, sedikit saja ada pesan sponsor satu lagi Bapak Ibu sekalian. Ini juga diwajibkan oleh pimpinan kami, yaitu tentang perubahan proses bisnis DJP. Apa ini perubahan proses DJP Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, DJP sedang mempersiapkan sebuah sistem baru Bapak Ibu. Sistem baru yang sudah lama kita siapkan dari tahun 2018 dan 2019. Insya Allah sistem ini akan mulai berlaku sejak 2024. Nah, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua supaya perubahan proses bisnis ini berjalan dengan lancar. Nantinya insya Allah perubahan proses bisnis ini juga akan sangat membantu wajib pajak dalam mempermudah akses ke kantor pajak, mempermudah layanan di kantor pajak. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam perubahan proses bisnis tersebut. Salah satunya misalnya tempat pendaftaran Bapak Ibu. Mungkin kalau sekarang Bapak Ibu, sulit sekali kantor pajak. Kok data NPWP saya, misalnya saya KTP Lok Semawe. Saya sekarang sudah di Banda Aceh. Memang saya belum pindah KTP di Banda Aceh. Boleh dong, harusnya saya lapor registrasi di kantor Banda Aceh. Nantinya Bapak Ibu semua,
Bapak Ibu bisa lapor registrasi di kantor mana saja, di mana saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini sedang kita siapkan. Kemudian juga validasi data Bapak Ibu bisa di mana saja. NPWP juga merupakan salah satu dari pokok perubahan registrasi. Kemudian juga nanti Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu registrasi telah memiliki NPWP, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah aplikasi website yang Bapak Ibu di sana bisa mengecek semua tentang data-data semua Bapak Ibu. Misalnya data pengurus, misalnya untuk wajib pajak pada ada data pengurus, kepemilikan modal, kemudian juga data family tax unit, dan masih banyak yang lain. Kemudian Bapak Ibu, ini juga Bapak Ibu nantinya bisa mencetak sendiri ya dokumen perpajakan dari Bapak Ibu, tidak mesti lagi datang ke kantor pajak untuk mencetak. Misalnya Bapak Ibu kadang-kadang suka nanya nih, tolong saya dicetakin SKT lagi, surat keterangan terdaftar saya diminta sama rekanan saya, atau surat keterangan pengusaha kena pajak diminta lagi. Nanti Bapak Ibu akan bisa mencetak sendiri di rumah gitu. Kemudian juga dalam pengolahan SPT Bapak Ibu kami sampaikan juga contohnya misalnya di formulir SPT Bapak Ibu. Kalau SPT orang pribadi sekarang ada 3. Ada untuk SPT 1770, kemudian ada S, ada SS. Banyak sekali ya formulirnya. Malah ini tujuannya memang untuk mempermudah Bapak Ibu dalam memilih SPT. Namun memang kadang-kadang banyak yang Bapak Ibu yang salah memilih jenis SPT. Nantinya SPT-nya akan satu saja, gitu. Satu untuk semua jenis wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian juga nanti kita mempersiapkan fitur pencatatan untuk wajib pajak UMKM. Mungkin UMKM sekarang kan mungkin kesulitan ya Bapak Ibu. Kita kan UMKM misalnya yang usaha kecil, usaha menengah kecil dan mikro ini ya sebenarnya fokus dalam mengembangkan usaha gitu. Kadang-kadang dalam pencatatan ini menyulitkan gitu. Nah, nantinya akan kita siapkan sebuah sistem yang mananya nanti wajib pajak akan otomatis bisa melakukan pencatatan secara otomatis dan nantinya pajaknya langsung akan ketahuan berapa gitu. Nah, mungkin itu saja yang sedikit saja yang saya sampaikan. Intinya di tahun 2024 nanti DJP sudah mempersiapkan sebuah sistem yang insya Allah akan sangat mempermudah Bapak Ibu dalam memperoleh akses layanan kepada kantor pajak. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa membantu Bapak Ibu semua. Mungkin sebelum masuk ke topik yang akan disampaikan oleh Bang Faisal tentang pengelolaan perpajakan untuk wajib pajak konstruksi, mungkin dalam NIK dan NPWP ini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Bagaimana Bu Alia? Mungkin ada yang ingin ditanyakan masalah NIK dan NPWP ini. Ya baik, terima kasih Pak Fandi. Tadi ini ada yang raise hand ya, Pak Husaini. Pak Husaini. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya seputar dengan DJP yang dijelaskan oleh Pak Fandi tadi. Kita buka 3 pertanyaan dulu. Ya, silahkan Bapak Ibu. Baik, halo Bu Alia. Ya. Nah, langsung tanyakan Bu Alia ya. Ya, silakan. CV meja hijau. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung bertanya aja ke Bapak narasumber. Saya Ulfikar dari CV Meja Hijau, saya kenal CV Meja Hijau. Yang pertanyaannya begini Pak. Ini kan ada perubahan dari NPWP lama ke NIK. Bagaimana kasusnya jika pelaporan SPT untuk pribadi yang memang sudah lama tidak dilaporkan, apa kira-kira itu akan jadi permasalahan untuk peralihan ke NIK atau memang
itu ada solusi yang bisa kami lakukan, karena banyak juga rekan-rekan ini yang NPWP dia buat, tetapi dia tidak pernah aktif melaporkan pelaporan SPT-nya. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab atau bagaimana? Ya, boleh Pak Fandi, silakan. Baik. Mungkin sambil menunggu yang lain bertanya, saya langsung jawab saja Bapak Ibu saya. Nah, Bapak Ibu semua, bagaimana pertanyaan dari Bapak dari CV Meja Hijau ya Bapak Ibu, bagaimana dengan wajib pajak yang sudah lama tidak melaporkan SPT yang akan jadi masalah gitu ya. Nah, memang Bapak Ibu semua, saya terangkan sedikit, memang kewajiban kita setelah memiliki NPWP adalah lapor SPT. Lapor SPT paling telat untuk orang pribadi tanggal 31 Maret dan untuk wajib pajak badan 30 April gitu, setiap tahunnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, memang Bapak Ibu semua, memang kalau kadang-kadang ada yang bertanya, Pak, saya nggak ada penghasilan, nggak ada Pak, saya nggak punya penghasilan sama sekali, apa mau saya laporkan gitu kan. Jadi, nah memang DJP justru membuka kesempatan pada Bapak Ibu semua yang memang tidak memiliki penghasilan atau yang penghasilannya masih kalau kira-kira masih di bawah 4.500.000 dalam sebulan itu, silakan Bapak Ibu untuk datang ke kantor pajak untuk melakukan permohonan non efektif. Nah, jadi MPP itu boleh dinonefektifkan. Artinya apa non efektif ini? Artinya adalah Bapak Ibu semua MPP masih ada, namun kewajiban laporan tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu semua, kalau memang sekali lagi saya sampaikan, kalau memang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan tapi masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, dalam hal ini 4.500.000 per bulan. Kalau masih di bawah MPP per bulan, silakan datang ke kantor pajak untuk melakukan permohonan non efektif, MPP non efektif. Syaratnya cuma tinggal dibawa meterainya saja atau kalau boleh dibawakan bukti-bukti, misalnya kalau saya pegawai itu kan ada slip gaji ya setiap bulannya gitu. Nah, dilampirkan saja slip gaji ya supaya memang benar-benar yakin di kantor pajaknya bahwa memang penghasilan di bawah PTKP. Jadi tidak perlu lapor SPT lagi. Jadi setelah melakukan permohonan tersebut, ke depannya tidak perlu lapor lagi. Nantinya ketika memang kita doanya memang kan insya Allah semua kita penghasilan akan naik terus gitu Bapak Ibu semua ya. Ketika penghasilan sudah di atas penghasilan tidak kena pajak, nanti silakan datang kantor pajak lagi untuk mengefektifkan kembali NPWP-nya. Jadi seperti itu. Nah, yang sudah lama tidak lapor bagaimana? Nah, tentu saja saya harapkan ya lapor kembali ya Bapak Ibu semua. Nah, namun bisa jadi juga mudah-mudahan bisa jadi memang kadang-kadang DJP itu ada dalam beberapa kasus tertentu ada wajib pajak yang sudah lama tidak lapor dinonefektifkan secara otomatis dari kantor pajak. Nah, tujuannya apa? Misalnya mungkin sudah 5 tahun atau 4 tahun tidak lapor, kadang-kadang memang dinonefektifkan secara jabatan. Bisa jadi seperti itu oleh kantor pajak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya yang bersangkutan tidak dikenakan denda lagi gitu. Nah, jadi kan tidak lapor SPT itu kan ada dendanya gitu. Sayang sekali kan Bapak Ibu gara-gara tidak lapor SPT kena denda memang tidak besar Rp100.000, namun alangkah lebih baiknya jika memang bisa terhindarkan denda tersebut. Nah, ini seperti itu. Jadi dan itu mungkin secara jabatan itu bisa jadi. Namun kami harapkan kalau memang tidak ada penghasilan atau masih di bawah PTKP, silakan datang kantor pajak untuk melakukan permohonan MPWP non efektif. Nah, jadi dari kami itu saja. Mungkin Bu Alia, mungkin ada yang ingin bertanya yang lain? Ya, silakan bagi penanya yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, kita akan masuk ke sesi Satu lagi, Pak. Oh ya, baik, silakan. Ya, ada satu lagi, Pak. Oke, silakan. Pak CV Meja Hijau. Ya. Gini Pak, ini kasus dari rekan saya. Beliau ini tidak berpenghasilan, mungkin penghasilannya 20.000 per hari, sebulan 600.000. Tetapi NPWP beliau ini dipakai oleh orang lain, mungkin dalam kegiatan usahanya atau apa, itu
kira-kira apa konsekuensinya, sedangkan beliau itu tidak tahu apa-apa gitu. Kira-kira ada nggak tuh efek atau berdampak apa terhadap personal itu sendiri yang punya itu? Baik, terima kasih Pak. Oh, berarti MPP dipakai oleh orang lain gitu ya, Pak. Memang ini berat juga ya masalahnya. Oke. Karena memang sama akan halnya sama dengan nomor KTP gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi memang jangan sembarangan untuk memberikan MPP kita kepada orang lain memang. Sebenarnya memang banyak Pak kasus seperti ini, banyak sekali memang kasus seperti ini. Dalam hal ini memang kami menghimbau Bapak Ibu semua yang pertama untuk tidak memberikan MPP kepada siapapun gitu. Kadang-kadang adik-adik kita ini saya baru punya MPP, difoto dipasang di Instagram gitu, gitu ya. Itu berbahaya sekali tuh Bapak Ibu semua itu kan. Nah, jadi Bapak Ibu semua kalau memang sudah terjadi seperti itu, silakan Bapak Ibu memang laporkan ke kantor pajak, minta MPP untuk nonaktifkan, dan kita juga sebenarnya kita bisa trace kok nanti yang bukan yang pakai siapa, nanti yang itu kan biasanya kalau digunakan NPWP itu kan untuk misalnya untuk masalah pemotongan perpajakan gitu. Nanti kita bisa trace yang potong pajaknya ini siapa dan yang potong pajak ini dapat NPWP dari siapa gitu. Nanti kita bisa trace melalui seperti itu. Jadi kami sarankan Bapak Ibu semua yang ada kendala seperti ini, silakan segera datang ke kantor pajak dan dikonsultasikan dengan helpdesk-nya atau dengan akun representatifnya gitu. Mungkin dari saya itu saja, Bu Arya. Ya baik, terima kasih Pak Fandi. Mungkin untuk tidak memakan waktu begitu lama juga, kita persilakan kepada pemateri kedua. Sebentar Bu Alia. Ya, Pak Mansur. Boleh tambah satu lagi. Oh ya, silakan Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan tadi pemateri ya. Jadi yang menarik bagi saya ini tadi bercerita NPWP pribadi. Saya masuk wilayah badan usaha. Bagaimana kalau badan usaha? Jadi selama ini banyak rekan-rekan kami telat ini, telat ataupun berbagai hal sehingga telah lapor denda 500.000 bulannya. Jadi apa bisa digunakan sistem yang NPWP pribadi tadi, apabila sudah ada berkontrak, dia baru aktifkan NPWP perusahaannya. Tapi kalau dalam proses misalnya tahun ini bulan Februari, kan belum ada yang kontrak, masih ikut-ikut tender. Nah, ketika dia udah menang tender, udah mau ikat kontrak, baru diaktifkan NPWP-nya. Gitu. Baru aktif laporannya. Tapi sebelum ada kontrak, dia nonaktifkan NPWP-nya. Bagaimana kalau terhadap badan usaha? Apa bisa seperti itu, Pak? Terima kasih. Baik Pak. Baik. Jadi gini Pak, kalau badan usaha Pak kan yang 500.000 itu kalau tidak salah itu untuk PKP Pak, pengusaha kena pajak yang pengusaha kena pajak itu bagian ada pengusaha yang diberikan hak dan kewajiban untuk menerbitkan faktur seperti itu. Nah, masalahnya Pak untuk menerbitkan faktur itu kita mungkin teman-teman juga tahu untuk bisa mendaftarkan diri sebagai PKP itu prosesnya panjang sekali Pak. Itu jadi ada bisa jadi sampai 10 hari gitu untuk kita bisa mulai dari mendaftarkan diri sebagai PKP, kemudian mendapatkan sertifikat digital dan juga bisa melaporkan e-faktur gitu. Memang sedikit panjang itu waktunya Pak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kan kalau memang dinonaktifkan itu tidak bisa Pak, karena itu prosesnya panjang sekali gitu, karena jadi sayang sekali gitu Bu kan. Nah, jadi saran kami memang Pak dari kantor pajak memang, kalau memang tidak ada belum ada kegiatan gitu, belum mendapatkan kegiatan, belum mempunyai kontrak dan segala macamnya, tetap lapor Pak, tetap lapor nihil gitu Pak. Karena lapor nihil itu tidak sulit Pak. Itu tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Tinggal dilaporkan saja nihil tidak ada kegiatan. Jadi seperti itu Pak. Memang ketika dia sudah menjadi pengusaha kena pajak itu memang konsekuensinya adalah memang seperti itu Pak, harus lapor pajak
setiap bulannya, lapor SPT setiap bulannya. Memang karena memang mereka ini istimewa, Pak. Pengusaha kena pajak ini istimewa gitu, karena bisa memperhatikan faktor dan kewajiban memang sedikit memang lebih berat dibandingkan yang lain gitu. Nah, mungkin dari kami ya emang seperti itu peraturannya gitu, Pak. Kalau orang pribadi, Pak, mungkin ya tidak terlalu sulit, Pak. Karena orang pribadi itu kan ya tidak menerbitkan faktur, cuma pegawai atau usahawan biasa gitu. Mungkin setiap setahun sekali laporan pajaknya juga nggak masalah, Pak. Tapi karena pokok PKP ini memang wajib lapor setiap bulan gitu, Pak. Mungkin Bang Faisal ada yang ditambahkan, Pak? Ya, benar Mas, sepakat tadi seperti yang Bang Fandi jelaskan bahwa memang di pajak itu dikenal namanya non efektif dan kita melihat teman-teman yang punya NPWP orang pribadi ketika dia tidak punya kegiatan atau tidak berkegiatan, maka dia bisa mengajukan permohonan non efektif. Bagi badan sebenarnya sah-sah saja menggunakan atau mengajukan permohonan non efektif, tapi di pajak, di administrasi perpajakan akan dilihat rekodnya. Apabila memang dalam prosesnya ada kegiatan, cuma beberapa bulan kemudian nggak ada kegiatan, baru ada kegiatan lagi, itu kemungkinan akan ditolak non efektifnya karena dianggap bahwa itu wajib pajak badan itu sebenarnya aktif. Nah, sekarang memang catatan kita adalah pada bagaimana pengusaha-pengusaha itu mampu membiasakan diri untuk kemudian melaporkan SPT masa PPN-nya ketika tidak ada kegiatan, tetap melaporkan dengan nilai nihil. Nah, inilah menjadi PR bersama bagi kita semuanya, Bapak-bapak, pengusaha, tentu mungkin fokusnya pada bagaimana mencari pekerjaan atau mencari peredaran usaha lah, pertambahan peredaran usaha. Sementara kerjaan-kerjaan administratif seharusnya dikerjakan oleh satu orang yang bekerja di perusahaan sebagai administrasinya. Dan ini sempat kita bicarakan baik di tingkat kadin dengan teman-teman akademisi, dan kita punya peluang bahwa sebenarnya kalaupun kita tidak memiliki administrasi yang standby di kantor, kita sebenarnya juga bisa bekerja sama dengan tax center atau dengan adik-adik mahasiswa yang sedang belajar, mereka belajar tentang pajak, mereka sebenarnya termasuk pihak-pihak yang bisa membantu untuk melaporkan, apalagi pelaporannya adalah nihil. Tapi yang menjadi catatan bagi kita adalah bagaimana walaupun itu dilaporkan oleh staf administrasi, tetap kita sebagai pengusaha yang memiliki perusahaan tetap punya kemampuan, punya kesepahaman bahwa ada kewajiban yang harus dilaporkan dan kita tahu bagaimana mekanisme pelaporannya. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih. Bu Alia, bisa saya tambah? Iya, boleh Pak, silakan. Ini menarik yang tadi ini. Sebenarnya memang secara normatif benar yang disampaikan oleh para narasumber, yang karena kan kita PKP ya, berbeda dengan NPWP pribadi. Leg spesialis kita PKP. Nah, hari ini memeditasi resiko. Nah, konteksnya yang ingin saya sampaikan bahwa HR atau apapun kan, kita tidak ada notifikasi pemberitahuan. Memang betul sebuah kewajiban seorang PKP itu, sebuah badan usaha itu melaporkan. Tapi dari pajak sendiri bentuk pemberitahuannya, contoh misalnya kalau kita di bank saja kartu kredit gitu, ada pemberitahuan untuk pembayaran jatuh kredit. Di Telkomsel juga pemberitahuan kita akan bayar bulanan. Nah, dalam pajak sendiri gitu, apa bentuk pengingat kepada kami badan usaha yang tadi saya bilang sebagai mitigasi risiko gitu kan? Ini bukan tidak mau melapor, kadang-kadang lupa. Adakah dari pajak sendiri membuat sistem setiap tanggal, misalnya tanggal 1 ya harus lapor atau batas sampai tanggal 5, sebelum tanggal 1 masuk ke WA pribadi, WA badan usaha atau emailnya bahwa pemberitahuan untuk lapor SPT PPN bulanan ya, SPT tahunan ya, SPT PPN bulanan ya. Ada nggak bentuk seperti itu, Pak? Pemberitahuan, mitigasi risiko supaya si pengusaha ini tidak kena denda gitu. 500.000 kan lumayan, Pak. Nah, kalaupun tidak bisa di hold ya, tadi kan saya mana tahu bisa di hold, artinya apa?
dinonaktifkan. Karena yang namanya perusahaan itu mengeluarkan e-faktur ketika dia berkontrak. Kalau dia berkontrak, dia tidak akan mengeluarkan e-faktur, objeknya apa. Gitu. Jadi kita beda juga dengan yang lain. Nah, kita kontrak kan kita ketahui, begitu kita ikut tender, begitu kontrak, pasti kita yang pertama ngurus DP. Itu udah diminta faktur, faktur pajak. Nah, di situ kalau kita ngaktif pajak kan nggak mungkin. Nah, itu yang saya maksudkan. Ketika badan usaha ini berkontrak, dia baru butuh e-fakturnya untuk melapor. Kalau belum kontrak, dia untuk apa? Paling laporan tadi. Nah, ada nggak mitigasi resiko laporan, kalaupun tidak bisa di-hold, ya, dinonaktifkan sampai dia berkontrak, ada nggak alternatif lain dari pajak? Pengingat kepada badan-badan hukum ini yang bisa dikatakan, ya maaf, bukan apa ya, lalai ya Pak. Hasilnya ada pengingat per bulan sebelum kena denda, bukan setelah kena denda. Itu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Memang untuk sementara terkait pelaporan SPT PPN, kemudian SPT yang yang kewajibannya bulanan itu belum ada ya, belum ada semacam pengingat. Yang ada terkait SPT tahunan. SPT tahunan biasanya memang akan disampaikan notifikasi baik melalui WA atau SMS atau melalui email. Dan ya ini memang menjadi masukan ya, masukan yang baik. Cuman di lapangan juga yang mesti diketahui bahwa khususnya di Aceh, satu wakil representatif itu dia mengawasi sampai 5.000 atau 6.000 wajib pajak. Dan kemungkinan ya bisa sampai 1.000-an yang PKP. Nah, ini tentu jadi PR ya, bahwa memang tidak mungkin kemudian tiap bulan dia melakukan proses untuk mengingatkan. Tapi ini jadi catatan penting, kita akan coba catat, semoga bisa kita sampaikan kepada yang berwenang sehingga bisa memitigasi risiko seperti Bapak sampaikan. Tapi di sisi lain juga kita ingin menyampaikan bahwa misalnya kita di AK tentunya ada bidang khusus ya, bidang khusus yang kita berorganisasi, tentu upaya kita adalah bagaimana melakukan pembinaan dan juga melakukan upaya-upaya penguatan lah terhadap teman-teman anggota AK. Harapan kami melalui AK juga nanti mungkin bisa diingatkan melalui WA grupnya atau melalui hal yang lainnya, sehingga ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Saya rasa demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sekjen AK atas pertanyaan, juga terima kasih kepada Pak Fandi sekaligus Pak Faisal. Ini sepertinya semakin memanas ini, Pak. Baik, karena tidak ada pertanyaan lanjutan lagi, maka kita akan lanjutkan kepada pemateri selanjutnya, Pak Faisal Azni. Tapi sebelumnya ini ada sedikit pemberitahuan bahwa Pak Ulpi Suhendra selaku pemateri kita juga pada hari ini memohon maaf karena akan melanjutkan penerbangan ke Jakarta pukul 11 saat ini. Jadi beliau meminta maaf untuk tidak dapat berhadir dengan kita bersama. Kita doakan semoga beliau selamat sampai tujuan. Ya, saya kembalikan kepada Pak Faisal Azni. Tempat dan ruang saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Alia yang kami hormati, Bapak Ketua, Pak Mustafa Umar, dan juga Pak Sekjen, Pak Mansur, yang kami hormati dan kami banggakan semua peserta webinar BPP AK Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salim alaihi wasallim taslima. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa bersama Bapak dan Ibu semuanya di AK, dan harapannya bahwa pertemuan ini bisa menjadi pertemuan awal yang kemudian kita bisa bertemu kembali baik di kegiatan-kegiatan webinar maupun kegiatan yang offline. Bang Ulfi tadi memang menyampaikan bahwa beliau mau berangkat ke Jakarta dan tetap berupaya untuk bisa bergabung dengan Bapak dan Ibu agar kita bisa saling mengenal sehingga ke depan bisa terbina komunikasi yang lebih baik. Nah,
Bapak dan Ibu, bahwa memang ketika kita berbicara tentang pajak, kami mendapatkan judul pengaruh pajak penghasilan bagi penerimaan pajak di Aceh. Kemudian tadi Bang Fandi sudah menyampaikan tentang NIK dan MWP. Ini menunjukkan bahwa pembahasan terkait perpajakan, terutama kepada teman-teman kita di kontraktor Aceh, itu tidak ada habis-habisnya. Banyak sekali babnya yang harus dibahas. Karena apa? Karena kita memahami bahwa pertama, cakupan yang luas terkait perpajakan, yang kedua update peraturan perpajakan yang terus-menerus berubah. Hari ini di tahun 2021 kita ada undang-undang terbaru, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Tadi bagian kecil dari undang-undang HPP telah disampaikan dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan atau diskusi. Nah, sebentar lagi saya akan coba berupaya berbicara sedikit sharing terkait PPH pajak penghasilan yang berhubungan dengan aspek jasa konstruksi, dan bisa jadi nanti waktunya juga nggak cukup. Kami sangat terbuka untuk kemudian bisa berdiskusi khusus. Tadi saya mendengarkan ada dari Pak Ketua terkait tentang restitusi yang banyak diperlukan. Nah, harapannya ini tidak dijadikan semacam bagian, atau maksud saya mungkin ini bisa kita bahas sekarang, tapi kami tetap berharap bahwa ada sesi khusus nanti terkait bagaimana restitusi itu, apa-apa saja critical point, kenapa banyak yang lolos, banyak yang mendapatkan restitusinya, ada juga yang kemudian tidak mendapatkan restitusinya secara cepat dan malah dilaksanakan pemeriksaan. Harapannya itu waktunya cukup panjang, kita bisa bahas di waktu yang lain, dan kita terbuka nanti juga kita bisa ngajak teman-teman kita yang ada di kantor pelayanan pajak yang langsung mungkin berhadapan dengan Bapak dan Ibu. Nah, mohon bantuan Bang Fandi untuk share screen. Bapak dan Ibu, terkait saya mengawalnya dengan judul bahwa pengaruh pajak konstruksi ini bagaimana bagi penerimaan Aceh. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, berkat dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah untuk pertama kalinya sejak 7 tahun yang lalu, DJP Aceh, Kanwil DJP Aceh itu mencapai targetnya 5,7 triliun dari target yang dibebankan negara di tahun 2022 sebesar 4,8 triliun. Ini alhamdulillah kita sangat bersyukur, dan tentunya mohon doa dan dukungan dari Bapak dan Ibu, semoga di tahun 2023 dengan target sebesar 5,9 triliun kita bisa juga mencapai target. Dan ini memang kalau dibandingkan dengan transfer dana dari pusat ke daerah memang masih kecil karena kita tahu bahwa TKDD kita di 2023 ini ada 29,7 triliun dan juga dana yang masuk ke instansi vertikal itu sampai 17,2 triliun. Nah, bagaimana pengaruh dari pajak PPH khususnya PPH jasa konstruksi ini juga luar biasa. Kalau tahun-tahun sebelumnya di tahun 2020 itu di 2021 untuk PPH-nya hanya 10 miliar, di 2022 itu melonjak sampai 210 miliar. Dan geliat kegiatan konstruksi yang ada di Aceh ini luar biasa, ada banyak pembangunan, kita ketahui adanya pembangunan jalan tol, kemudian ada juga proyek mungkin di Melabu dan juga berbagai proyek lainnya yang ini kemudian mendongkrak nilai dari pajak PPH khususnya PPH atas jasa konstruksi. Nah, hari ini kita coba menyampaikan sedikit tentang apa sih yang baru dari pajak PPH atas jasa konstruksi. Nah, setelah Undang-Undang HPP, kemudian keluar namanya sebenarnya ini keluarnya peraturan ini berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya. Nah, di PP 9, ini ada PP 9 tentang perubahan kedua atas PP 51 terkait jasa konstruksi. Nah, kita akan lihat latar belakangnya. Nah, latar belakangnya adalah Bapak dan Ibu, untuk memberikan kepastian hukum dan juga kemudahan. Kemudian juga untuk menjaga agar iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif. Tentu perlu pengaturan mengenai pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Nah, berikutnya. Nah, ini sebenarnya ada definisi-definisi, yang definisi ini sendiri
selain tercantum di PP ini juga tercantum di undang-undang terkait jasa konstruksi. Nah, kita mengenal sekarang adanya layanan jasa konsultansi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Nah, kalau dulu ada perencana pengawas, sekarang digabung jadi jasa konsultasi konstruksi. Kemudian ada pengguna jasa, yaitu orang pribadi maupun badan, termasuk BUT sebagai pemilik atau pemberi kerja yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Kemudian ada penyedia jasa dan juga nanti ada nilai kontrak jasa. Nanti terkait dengan jasa konstruksi, item-item jasa konstruksi, kami tentu akan mohon belajar banyak dari Bapak dan Ibu yang memang sehari-hari bergelut dengan term-term ini. Nah, kita belajar banyak nanti, mohon arahan juga, walaupun nanti kita tetap akan sharing terkait aspek-aspek PPH atas jasa konstruksinya. Nah, berikutnya, kalau kita melihat bahwa di PP 9 ini itu dikenal memang ada 3 penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang pertama terkait konsultansi, yang kedua terkait pekerjaan konstruksi, dan juga yang ketiga adalah integratednya, pekerjaan konstruksi yang terintegrasi. Nah, kalau di konsultansi ini berhubungan dengan pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan. Sementara di pekerjaan konstruksi itu meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan juga pembangunan kembali suatu bangunan. Nah, juga nanti ada dikenal terkait pekerjaan konstruksi yang terintegrasi. Ini merupakan gabungan dari pekerjaan konstruksi dan juga jasa konstruksi. Nah, berikutnya. Baik, kalau klasifikasi usaha jasa konstruksi, dikenal ada yang bersifat umum dan juga bersifat spesialis. Ini Bapak dan Ibu bisa melihatnya di undang-undang terkait jasa konstruksi ya. Nanti ada jasa konsultasi bersifat umum, jasa konsultasi bersifat spesialis, kemudian ada pekerjaan konstruksi bersifat umum, dan juga pekerjaan konstruksi bersifat spesialis. Kemudian ada juga pekerjaan konstruksi yang terintegrasi. Nah, kita akan lihat tarif PPh-nya bagaimana. Nah, tarif PPh-nya ada perubahan, itu terkait jasa layanannya misalnya pekerjaan konstruksi. Kalau kualifikasinya kecil, kalau kualifikasi kecil maka dia tarifnya adalah 1,75%. Sementara kalau untuk pekerjaan konstruksi tapi dia tidak memiliki sertifikasi badan usaha atau sertifikasi kompetensi kerja untuk usaha perorangan maka dikenakan 4%. Kemudian kita melihat pekerjaan konstruksi, penyedia jasa selain yang tersebut di atas, antara lain penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar atau spesialis, dia dikenakan 2,65%. Kemudian pekerjaan konstruksi terintegrasi, dia dikenakan 2,65%. Berikutnya, nah ini tarifnya. Kalau untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, tapi dia tidak memiliki sertifikat badan usaha, dikenakan 4%. Kemudian kalau jasa konsultansi, namun dia memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi untuk orang usaha orang perseorangan, dia dikenakan 3,5%. Ya, kalau dulu 4% ya. Kemudian ada jasa konsultansi konstruksi, kalau dia tidak memiliki sertifikat, maka dia dikenakan 6%. Berikutnya, ini tarif PPh final jasa konstruksi. Bapak dan Ibu bisa lihat, kalau tarif lamanya ada yang 2%, ada yang 4%. Ini ada penurunan. Kalau untuk pekerjaan konstruksi, yang selain nomor 1 dan 2, dia kalau dulu 3%, sekarang 2,65%. Nah, berikutnya kita akan lihat, dulu tidak ada namanya pekerjaan terintegrasi ya. Sekarang disebutkan pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tidak bersertifikasi dikenakan 4%. Bapak dan Ibu bisa lihat, jasa konsultansinya 3,5%. Kalau dia nggak ada sertifikat, maka dikenakan 6%. Nah, berikutnya kita mengetahui dan nanti juga mohon informasi dari Bapak dan Ibu terkait bagaimana kewajiban memiliki sertifikat ini. Jadi pengenaan pajak penghasilan yang bersifat minal yang tidak memiliki sertifikat itu tidak menyediakan kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan di bidang jasa konstruksi. Nah, berikutnya kita bisa lihat bahwa
Ini ada yang disebutkan dengan sertifikat badan usaha itu apa? Ini adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan juga kualifikasi atas kemampuan usaha jasa konstruksi, termasuk hasil penyetaraan kemampuan jasa konstruksi asing yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh asosiasi atau badan usaha yang terakreditasi oleh kementerian, dan juga lembaga sertifikasi badan usaha yang telah diakreditasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan bidang sumber daya energi dan sumber daya mineral. Kemudian juga bisa juga yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Berikutnya, ini untuk orang pribadi, buktinya adalah pengakuan kompetensi tenaga konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan juga dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi. Nanti kita mohon informasi juga ya, mohon juga sharing dari Bapak dan Ibu terkait status LPJK ya, bagaimana status LPJK sekarang, sehingga ini juga mungkin bisa menambah wawasan kita terkait bagaimana sertifikasi ini dikeluarkan. Berikutnya, ini terkait BOT, kita lanjutkan saja. Terkait luar negeri, kita skip aja. Langsung ke penghasilan dari luar usaha jasa konstruksi. Jadi Bapak dan Ibu, dalam prosesnya nanti, dalam kita berkegiatan, bisa jadi terdapat hal-hal yang menjadi penghasilan, namun sebenarnya penghasilan itu di luar usaha jasa konstruksi. Misal tiba-tiba lahan kita disewa, atau ada mungkin alat-alat berat kita disewa. Bisa terjadi penghasilan lain-lain yang tidak berasal dari usaha jasa konstruksi, namun itu kemudian tetap dilaporkan. Ada juga nanti keuntungan atau kerugian selisih kurs di bawahnya. Kemudian di bawahnya kita akan lihat bagaimana mekanisme pemotongan. Nah, jadi sebelum saya sampai kepada mekanisme pemotongan atau penyetoran, Bapak dan Ibu, yang kita bahas sekarang itu adalah terkait PPh final. Arti PPh final ini adalah pajak penghasilan yang telah dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja, atau kalau kita tidak melakukan pemotongan, maka kita melakukan penyetoran sendiri PPh finalnya, yang kemudian hanya kita laporkan di SPT tahunan kita, namun dia tidak berdampak pada adanya pajak penghasilan yang harus kita bayarkan. Jadi dia sudah final. Nah, maka kemudian penting bagi kita memahami bahwa ketika kita sudah punya model seperti ini, model PPh final yang dimaksud, maka kita tidak perlu lagi untuk kemudian laporkan saja secara keseluruhan. Artinya tidak ada lagi nanti pajak yang distorkan berhubungan dengan kewajiban badannya. Kecuali nanti pajak-pajak yang berhubungan dengan misalnya penyewaan alat berat atau juga PPh atas tenaga ahli. Itu sebenarnya yang dipotong adalah penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli atau juga perusahaan yang kemudian menyewa alat beratnya kepada kita. Itu kita, mohon maaf, perusahaan yang kemudian memberikan alat beratnya untuk kita sewa, sehingga perlu kita lakukan pemotongan. Subjeknya yang lain, bukan kita. Nah, mekanisme pemotongan atau penyetoran, jadi PPh final ini dipotong oleh pengguna jasa. Kapan dia dipotong? Itu pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa adalah pemotong pajak. Jadi sifatnya kalau kita belajar akuntansi itu sebenarnya cash basis. Pas dapat duit, di situ dipotong. Maka nanti Bapak dan Ibu akan ada itu perbedaan kadang-kadang nanti ketika adanya rekonsiliasi. Karena apa? Karena bisa jadi kita kan sifatnya akrual. Kadang-kadang kita langsung mengakui terdapat pendapatan dari jasa konstruksi. Walaupun sebenarnya pendapatannya belum kita terima cash-nya. Nah, itu berbeda nanti dengan mekanisme PPh final. PPh final ini dia kapan dibayarkan, di situ dia terutang. Jadi demikian. Nah, PPh final itu disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Nah, bisa jadi Bapak dan Ibu, misalnya kita melaksanakan kegiatan atau menyediakan jasa konstruksi bagi orang pribadi misalnya. Nah, orang pribadi ini kan dia bukan pemotong. Nah, apakah kemudian karena dia bukan pemotong kita tidak melakukan pembayaran pajak? Tidak demikian.
kita tetap melakukan penyetoran pajak dan juga kemudian melaporkan dalam SPT masa PPh pasal 4E2 ya, final ya, yang sekarang udah jadi Ibu Pot. Kemudian kita laporkan lagi nanti di SPT tahunan. Nah, jadi demikian. Nah, berikutnya. Nah, kalau seandainya kita dipotong oleh instansi pemerintah atau kita dipotong oleh yang memberi pekerjaan kepada kita, tapi dia motongnya salah, motongnya kurang, seharusnya dipotong misalnya 2,65%, tapi dia baru potong 1,75%. Nah, maka selisih kekurangan tersebut itu kita setorkan sendiri. Dasar hukumnya nanti ada di pasal 4 di PP 94 tahun 2010. Saya ulangi, kalau terdapat selisih kekurangan PPh, misalnya seharusnya kita dipotong 2,65% karena kita menengah atau besar, ketika dipotong cuma 1,75, dia nggak kecil, maka kita harus melakukan penyetoran sendiri oleh penyedia jasa. Berikutnya, kewajiban pencatatan. Penyedia jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha jasa konstruksi. Nah, bisa jadi Bapak dan Ibu misalnya punya usaha jasa konstruksi, tapi sekali-sekali dipakai juga untuk pengadaan barang dan jasa. Misalnya pengadaan mobiler atau pengadaan ATK. Ini pakai perusahaan ini juga. Nah, ini kan sifatnya tidak final. Maka kenapa kemudian itu wajib melakukan pencatatan yang terpisah. Jadi ada nanti pencatatan atau pembukuan yang khusus terkait berapa pendapatan dan berapa biaya kita yang berhubungan dengan jasa konstruksi yang kita lakukan, kita pisahkan dengan pendapatan kita dari pengadaan barang dan jasa, misalnya ATK, yang kita dipotong misalnya PPh pasal 22. Nah, itu kita pisahkan, kita buat dalam hal terpisah di SP tahunan kita laporkan, sehingga atas PPh finalnya memang tidak ada lagi pajak yang harus disetorkan. Namun di PPh pasal terkait pengadaan barang dan jasa yang bersifat tidak final, kita akan coba hitung apakah pengadaan barang dan jasa ini itu menghasilkan laba. Kalau menghasilkan laba, maka dia akan dikali tarif pasal 17 dan juga nanti akan dikurangi dengan berapa kredit pajak yang sudah dipotong oleh instansi pemerintah. Maka Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengingatkan untuk meminta bukti potong dari instansi pemerintah, dari lembaga-lembaga yang kita memberikan jasa atau kita menyerahkan barang atau kita menjual barang. Karena apa? Karena itu akan sangat membantu Bapak dan Ibu dalam mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan. Memang kita memahami kadang-kadang ada instansi pemerintah yang misalnya ya barangnya atau bukti potongnya banyak sekali nih, kami nggak bisa lihat di gudang. Nah, mekanisme ini kita coba pelan-pelan kurangi permasalahan ini dengan adanya kewajiban bahwa instansi pemerintah wajib membuat e-Bupot. Ketika mereka membuat e-Bupot, ketika kita minta, maka nanti bukti potongnya akan gampang di tracing, akan gampang dicetak, dan sekarang tidak perlu cetak, bisa disampaikan soft copy-nya kepada Bapak dan Ibu sehingga bisa melaporkannya secara jelas di SPT tahunan. Berikutnya, nah ini terkait evaluasi, ketentuan ini akan dievaluasi selama 3 tahun oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan, dan berdasarkan hasil evaluasi nanti tentunya akan dilihat penghasilan dari usaha jasa konstruksi itu dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Jadi memang Bapak dan Ibu, dulu jasa konstruksi mungkin bagi Bapak-Bapak kita yang senior itu pernah dikenakan tidak final, kemudian final, kemudian sekarang tidak final semenjak tahun 2008. Memang mekanisme ini terus dievaluasi, kita harapkan bagaimana yang terbaik lah, dan kemudian bisa diterapkan secara lebih mudah dan juga secara lebih efisien. Memang kalau kita berbicara tentang konsep PPh final ini bagian dari penyederhanaan. Kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar terkait PP 23 untuk pengusaha
yang menjual barang atau jasa di bawah 4,8, dia kena pajak 0,5%, itu kan bagian dari bagaimana dia nggak dituntut untuk buat laporan keuangan, tapi bagaimana pencatatannya itu bisa langsung dikali tarif 0,5%. Demikian juga untuk jasa konstruksi, kita melihat bahwa pengenaan PPh bersifat final ini sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal 4 ayat 2 final, itu bagian dari upaya memudahkan Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena memang kita mengetahui jasa konstruksi ini begitu banyak ragamnya kegiatan, begitu banyak transaksi-transaksi yang berada di lapangan, maka kenapa kemudian dikenakan PPh final, dan PPh final ini pun ketika dievaluasi tarifnya terlalu tinggi, maka pihak pemerintah kemudian menurunkan menjadi persentase yang lebih kecil daripada sebelumnya. Nah, catatan kami terkait kegiatan jasa konstruksi ini, terutama terkait PPh-nya adalah bagaimana kemudian Bapak dan Ibu ketika melaporkan SPT tahunannya, itu kalau bisa memang harus melihat bahwa ini sesuai atau ini berdasarkan faktur pajak juga yang telah dikeluarkan selama tahun itu. Karena nanti tentu akan dilakukan semacam penyandingan data ya. Selisih-selisih yang ada itu bisa saja terjadi karena apa? Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa kadang-kadang kita mengakuinya sebagai akrual, kita menganggap bahwa penghasilan itu sudah ada, tapi secara cash-nya kadang-kadang itu belum diakui karena apa? Belum dilakukan pembayaran. Kemudian critical point lainnya adalah terkait jasa konstruksi ini, bagaimana kita melaporkan aktiva-aktiva kita secara benar di neraca, di laporan posisi keuangan. Jangan sampai kita perusahaan yang berkualifikasi misalnya besar, tapi kita tidak melaporkan aktiva-aktiva atau ala-ala berat kita di laporan posisi keuangan atau di neraca kita. Nanti bisa jadi akan ada anggapan bahwa kalau kita tidak memiliki alat berat, tentunya ada sewa-sewa alat yang seharusnya kita laksanakan. Padahal ini hanya kealpaan kita, sebenarnya kita memiliki alat berat tersebut. Dan terkait aktiva-aktiva tersebut, terkait aktiva-aktiva tersebut, seyogyanya dia kan sesuai dengan kepemilikannya, bahwa kalau memang itu kepemilikan perusahaan, itu tetap dilaporkan di satu perusahaan, dan juga kalau memang tidak memiliki aktiva dalam proses pekerjaannya, dan kita juga harus melaporkan adanya pemotongan PPh atas sewa alat. Mungkin demikian ya terkait PPh, kita coba hari ini spesifik dulu terkait PPh, namun kita membuka kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi secara lebih luas. Demikian pengantar dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Faisal. Kita akan buka 3 pertanyaan pertama. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusi, kami persilakan. Assalamualaikum Bu, saya ingin bertanya. Ya baik, silakan Bu Dewi Sahara ya. Jadi Pak, kan tadi sudah jelaskan terkait yang tentang ini ya, PPh final penghasilan jasa konstruksi. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah bentuk pelaporan pajak final dan non final itu sama? Misalnya kayak bentuk di neraca atau laporan laba ruginya. Ya, terima kasih Kak. Langsung saja ya, bahwa sebenarnya pelaporannya pertama kalau di SPT masa bulanan itu tetap dilakukan SPT masa PPh sampai 2 final atau nanti bisa melalui aplikasi Ibu-Pot. Nah, terkait SP tahunannya itu SP tahunnya tetap satu yang dilaporkan. Namun laporan keuangannya itu dibuat 2 model yang terpisah. Yang pertama khusus terkait berapa pendapatan atau berapa penghasilan yang didapat dari yang final, kemudian di sampingnya bisa dibuat berapa yang non final. Kemudian terkait biaya-biayanya itu tetap dilaporkan, mana biaya yang berhubungan dengan final, maka
kemudian mana yang berhubungan dengan nominal. Kalau seandainya ada biaya yang kemudian tidak diketahui berapa biayanya, misalnya terkait pemakaian listrik kantor, ini sama-sama kantornya di sini, gimana cara pembiayaannya, maka dilakukan secara proporsional. Nah, terkait neracanya, ya tentunya neracanya sama, bahwa alat yang dipakai ya alat yang itu juga, gedung itu juga, maka tetap dilaporkan secara menyeluruh laporan posisi keuangannya. Itu kemudian dimasukkan ke dalam SPT tahunannya, kemudian diperhatikan nanti koreksi-koreksi fiskal yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, sehingga yang hanya muncul atau yang hanya diperhitungkan pajaknya adalah yang non final. Memang lebih enak memang kalau kita ketemu langsung ya, kita bisa buat simulasinya ya. Tapi harapannya penjelasan kami dapat dipahami dan juga dapat diterapkan. Jadi jangan sampai kemudian karena ini final nih nggak ada pajak lagi, jadi kita nggak laporin. Jangan seperti itu, tapi tetap harus dilaporkan secara benar, secara lengkap, dan juga secara jelas. Terima kasih pertanyaannya, Kak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi atau berdiskusi. Kami persilahkan. Bu Alia. Iya Pak. Ya, boleh saya tanya, Bu? Boleh Pak, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal, tadi penjelasannya sangat dipahami bersama. Kalau dari saya, selaku Sekjen ya, di sini saya ingin menanyakan terkait dengan faktanya di lapangan hari ini antara PPN dan PPH. Nah, yang kita temukan hari ini adalah PPN itu, setiap penganggaran itu PPN tercantumkan karena dasar hukumnya ada. Nah, sedangkan PPH tidak pernah tercantumkan. Contoh misalnya di RAP kontrak konstruksi yang ditenderkan oleh pemerintah ataupun yang di-PL-kan, mereka hanya mencantumkan PPN, walaupun infonya dari mereka bahwa PPH sudah masuk di dalamnya. Pertanyaan saya, adakah regulasi memang harus seperti itu dalam hal penganggaran, ya, proyek-proyek, kegiatan proyek, apakah di PPH tidak dicantumkan 3%? Normatifnya, setiap RAP kami itu ada mencantumkan PPN 10%, harga sebelum PPN 10%, sedangkan harga tidak dicantumkan sebelum PPH. Jadi PPH sudah terlebur. Pertanyaan saya, kenapa nggak dicantumkan saja tegas seperti PLN, seperti PPN di dalam RAP-nya, PPN 11%, PPH 3%, dan harga setelah PPN dan PPH gitu. Nah, saya ingin tanya, apakah ada regulasi yang menyebutkan meleburkan atau memang tidak perlu, atau bisa aja ada pekerjaan yang tidak ada PPH. Nah, kalau pekerjaan tidak ada PPH ya tinggal tidak disebutkan, sama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Mungkin itu Pak Faisal, saya minta mana tahu ada regulasi atau apa secara normatif. Terima kasih Pak. Silakan Pak Faisal untuk menjawab pertanyaan dari Pak Mansur selaku Sekjen AK. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Bagus sekali ya pertanyaannya, dan beberapa kali kami sempat mendapatkan pertanyaan serupa terkait kenapa PPH tidak tercantumkan dalam RAP-nya. Nah, saya mengawalinya dengan bahwa dalam proses perhitungan pajak itu sebenarnya ada dua model. Model pertama adalah model bagaimana kemudian kalau istilahnya global taxation. Jadi dia berapa pendapatan kita, kemudian berapa beban kita, diperhitungkan dalam satu laporan keuangan, kemudian diketahui berapa pajak, berapa penghasilan atau laba yang kita terima. Nah, atas laba yang kita terima itu kemudian diperhitungkan pajaknya. Ini seperti orang pribadi lah, atau seperti badan yang bukan jasa konstruksi. Nah, model yang kedua adalah model preasumtif atau dugaan. Ini kira-kira
atas satu kegiatan ini kira-kira dia akan dapat penghasilan yang atas penghasilan itu dikenakan pajak sebesar 3% dan ini secara asumsi itu benar. Itulah yang kemudian menjadi dasar kenapa adanya pengenaan pajak penghasilan PPh final. Kalau lihat dasar hukumnya di mana? Ada dasar hukumnya, ada di pasal 19 PP 94 tahun 2010. Kalau kita merujuk lagi ke undang-undangnya, ada di pasal 42 final, PPh final. Nah, jadi Pak Sekjen, PPh itu kan dia atas penghasilan. Nah, PPh ini adalah atas penghasilan. Jadi, benar seperti dugaan tadi bahwa anggapannya dari nilai yang diajukan di luar PPN atau nilai DPP itu sudah termasuk PPh. Itu anggapan yang disampaikan bahwa dari jumlah DPP yang ada itu sudah termasuk penghasilan yang bisa didapat oleh yang melaksanakan kegiatan. Nah, sama seperti kalau kita misalnya sebagai pembicara, kita mendapatkan honor. Nah, jadi atas honor yang kita dapatkan itu sudah kemudian dilakukan pemotongan PPh. Nah, jadi namanya juga pemotongan, maka dia melakukan pemotongan dari berapa penghasilan yang didapat. Maka kenapa kemudian dia tidak dianggarkan. Jadi demikian, Pak Sekjen. Terima kasih. Baik, saya tambah ya, Bu Moderator ya. Ya, silakan Pak. Yang disampaikan Pak Faisal itu tepat. Yang saya ingin capai di sini adalah kita di konstruksi itu final, artinya tidak ada asumsi lagi, Pak. Kalau kontrak kita 2 miliar, berarti 3% dari 2 miliar setelah PPN atau apa. Artinya pasti. Sama seperti PPN 11% pasti. Tidak ada negosiasi, tidak ada berkurang, dan tidak ada lebih. Jadi yang ingin saya maksudkan tadi, kenapa? Kalau itu sudah pasti, kenapa nggak dicantumkan seperti PPN 11%? Kecuali ya bisa kurang lagi nanti. Kalau kita rugi bisa kurang PPh final kita. Tapi kan ini kan enggak, Pak. Mau rugi kita, mau apa kita, mau potong kontrak kita, apapun cerita final 3%. Maksud saya, kenapa tidak dicantumkan sekaligus di di kontrak-kontrak pemerintah, PPh itu seperti PPN, 11% sebelum pajak, ya, ditambah pajak, inilah nilai kontraknya. Gitu, Pak. Kalau kita bilang asumsi tadi, bisa untung, bisa rugi. Kalau itu kan tidak diakomodir, Pak. Asumsi kita. Kalaupun kita misalnya nggak untung, hari ini bangkrut, misalnya, yang namanya final, walaupun bangkrut kita, walaupun nggak dapat untung kita, tetap harus bayar finalnya, Pak. Itu yang saya maksudkan. Kenapa nggak ditampilkan saja? Tuh. Itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Jadi memang yang saya sampaikan tadi, kenapa adanya PPh final dan juga ada PPh berdasarkan tarif biasa pasal 17. Nah, PPh final ini itu adalah bagian dari semacam penyederhanaan ya, bahwa kemudian kalau dilihat ada wajib pajak yang transaksinya begitu banyak, transaksinya kalau dikumpulkan bukti-buktinya begitu banyak, sehingga kesederhanaannya adalah diberikan tarif PPh final saja. Nah, inilah yang dimanakan tadi preassumptive tax tadi. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait jasa konstruksi, sama halnya dengan tadi yang saya sampaikan PP 23 0,5%. Pengusaha yang di bawah 4,8 miliar, kalau dia punya ayam 200, dianggap bahwa satu ayamnya adalah pajak. Nah, jadi bagian yang dia bawa menjadi hanya adalah 199 ayam, satu ayam jadi pajak. Nah, sama seperti jasa konstruksi, di awal sebelum berlakunya PP 9 ini bahwa misalnya untuk menengah tadi, untuk kualifikasi menengah dan besar itu dikenakan 3% seperti yang Bapak sampaikan. Nah, kemudian dari hasil evaluasi, PPh final ini kan dia sebenarnya kalau kita lihat PPh finalnya itu kan harusnya ada sebelum PPh final itu ada namanya laba ya, atau adanya penghasilan. Dia anggap bahwa seluruh transaksi jasa konstruksi itu mendapatkan penghasilan sekian, sehingga kalau dikali akan kena PPh-nya 3%. Nah, dianggap terlalu besar di PP 9 ini diturunkan, Pak. Diturunkan jadi 2,5%.
2,65%. Nah, memang tidak ada pengaturan yang menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah itu harus menyebutkan adanya PPh dalam RAB-nya atau dalam rencana anggarannya. Tapi itu memang menjadi menjadi model yang diterapkan sehingga tidak baku dia seperti PPN, Pak. Ini mungkin menjadi catatan bagi kami juga. Nanti kita coba cek, kita coba lihat kenapa mekanisme ini dibuat semacam pembeda dengan PPN. Jadi demikian, Pak. Nah, baik, terima kasih Pak Faisal dan Pak Sekjen. Selanjutnya mungkin ini tersedia satu pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu. Silakan. Ya. Halo. Ya. Halo. Pak Zubir. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, silakan. Saya ini hanya menyampaikan terima kasih sekali kepada Pak Sekjen. Sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Sekjen, kemudian Pak Ketua, bahwa ini saya melihat ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting bagi kami sebagai pelaksana konstruksi. Kami dari PT saya sebagai Dir Kuala Batik Indonesia, bahwa kita kan ada juga kegiatan. Saya sekarang tuh ada kegiatan di BP Batam. Bahwa di BP Batam itu kan pajaknya itu bebas pajak. Kemudian kita mohon bimbingannya untuk apa kira-kira tindakan kami, apa koordinasi kami itu yang harus kami lakukan sebagai koordinasi yang harus saya sampaikan kepada pajak, bahwa di BP Batam ini kan daerah bebas pajak. Jadi apakah kami melapor dulu ke BP pajak yang kantor pajak di BP Batam sebagai koordinasi. Mohon petunjuknya ya, karena ini juga bagi kami ini kegiatan baru di daerah yang bebas pajak. Nah, itu satu. Yang kedua bahwa kami kan sebagai yang lengket di badan hukum sebagai direktur utama nih. Kami kan ada pajak pribadi yang selalu kita sampaikan. Cuman sekarang juga kami kurang koordinasi itu antara pelaporan pajak pribadi dengan pajak perusahaan ketika kita melakukan kontrak sebagai wajib pajak. Itu mohon petunjuknya juga koordinasi dengan pelaporan pajak pribadi sebagai direktur. Terima kasih. Mohon petunjuknya. Baik, terima kasih Pak Zubir. Baik, terkait pertanyaan pertama, Pak. Ya, terkait pertanyaan pertama dari Pak Zubir, ketika kita berkegiatan misalnya di Batam, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau memang kegiatan kita ada di Batam atau ada di tempat manapun, kita melaksanakan kegiatan konstruksi, tentunya kita punya kegiatan konstruksi sana dan pengaturannya kita seharusnya punya NPWP cabang yang ada di sana, Pak. Yang ada di sana, kemudian di NPWP cabang itu kita nanti akan melaporkan penghasilan atau pemotongan PPh yang berhubungan dengan kegiatan kita di sana, Pak. Misalnya terkait jasa tenaga ahli atau juga terkait pegawai-pegawai yang kita gunakan untuk berkegiatan di sana. Itu yang pertama, Pak. Kemudian kalaupun kita tidak melaporkan, suatu saat ketika tim teman-teman dari Batam tahu, dia tentunya akan menyurati atau untuk kemudian mengukuhkannya sebagai perusahaan yang memiliki cabang di sana karena sesuai dengan tempat kedudukan atau juga tempat usaha kita. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, yang dimaksud dengan bebas pajak di sana, ya memang PPN-nya dibebaskan di sana, Pak. Namun terkait PPh itu dia tidak dibebaskan, Bapak tetap nanti akan dilakukan pemotongan PPh oleh pemberi kerja di sana. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak untuk meminta Pak bukti-bukti potong yang ada di sana, kemudian Bapak juga
mengadministrasikan secara baik Pak faktur-faktur pajak sesuai dengan apakah kemudian uang muka, termin atau lainnya yang diberikan dari pihak yang meminta kita bekerja. Ini penting sekali Pak, karena evaluasi kami sering sekali kita tersandung kepada hal-hal yang kecil Pak. Hal-hal yang kecil tadi misalnya, oh iya memang PPN-nya dibebaskan di sana, tapi ya, coba kita cek ada tidak kewajiban pembuatan fakturnya. Kalau memang tetap ada kewajiban pembuatan faktur, tetap dibuatkan sesuai dengan ketentuan sehingga kita terhindar dari sanksi pengenaan pajak yang tidak membuat faktur atau terlambat membuat faktur Pak. Karena lumayan 1% Pak kan. Nah itu yang kedua Pak. Kemudian yang ingin kita sampaikan juga bahwa terkait berhubungan dengan orang pribadinya, apalagi Bapak sebagai direktur, maka atas penghasilan gaji yang diterima oleh direktur atau penghasilan lain, itu oleh PT, tadi Bapak sebutkan PT Kuala Bate membuat namanya bukti potong Pak, bukti potong atas gaji yang diterima direktur. Jadi bukti potong dari gaji yang diterima direktur ini akan menggambarkan berapa penghasilan yang didapat oleh direktur, kemudian direktur melaporkannya ke SPT pribadinya, Pak. Nah, saya ulangi, berapa penghasilan yang diterima oleh direktur, kemudian direktur melaporkan di SPT tahunan orang pribadinya. Kalau tidak ada penghasilan lainnya, maka SPT-nya bisa jadi nanti akan nihil. Beda kalau misalnya ada penghasilan lainnya, misalnya di samping itu, misalnya Bapak jualan juga, atau ada punya restoran atau punya kafe, nah maka nanti bisa jadi ada kurang bayar. Kalau nggak ada dia akan nihil, karena apa? Karena penghasilan dari gaji direktur itu sudah dipotong di PT Kuala Bate. Nah demikian juga misalnya kalau takdirnya nanti alhamdulillah misalnya ada laba dari PT Kuala Bate, kemudian laba ini didistribusikan atau dibagi dengan sebutan dividen. Nah ada ketentuan terbaru bahwa dividen yang kemudian diterima oleh direktur tapi diinvestasikan ke dalam negeri, kemudian dengan laporan-laporan tertentu yang disampaikan kepada kantor pajak, maka itu tidak dikenakan pemotongan PPh-nya, Pak. Nah, itu penting diketahui, ya, sehingga sah-sah saja dividen diterima, nggak kena pajak, tapi ada pelaporannya. Jadi mungkin demikian, Pak, informasi-informasi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kadang-kadang hal-hal kecil lah yang kemudian membuat kita tersandung, Pak, terkait bagaimana pelaporan, seperti disampaikan laporan SPT masa bulanan, mari saling kita mengingatkan, kemudian terkait faktur pajak, padahal memang pajaknya sudah dipotong atau malah bebas, tapi karena kewajiban faktur pajaknya nggak kita buat, kita bisa jadi kena sanksi administrasi pasal 14 ayat 4 sebesar 1%, kalau tahun-tahun sebelumnya sebesar 2%. Nah, walaupun nggak diminta oleh si yang mendapatkan pekerjaan kepada kita tetap buatkan fakturnya. Jadi demikian informasi dari kami, Pak. Terima kasih, Pak. Masih mute, Pak. Pak Zubir, suaranya masih di mute, Pak. Halo. Iya, Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ketua AK, Pak Sekjen. Tadi memang sudah disarankan dengan Pak Sekjen, artinya begini, artinya kita kan artinya kami selaku anggota AK dan kami harapkan juga kepada asosiasi AK itu mengkoordinir, Pak. Mengkoordinir, saya sepakat tadi bahwa kami itu kan salah satu kan supaya kantor pajak membina lewat asosiasi pajak, mengkoordinasi kalau bila perlu dibentuk grup, Pak. Dibentuk grup supaya ada setiap bulannya kita tuh ada bimbingan ataupun ada semacam informasi, semacam mengajak semua anggota AK untuk memang patuh, atau kita di WA, atau memang ketika memang hal-hal seperti tadi itu kita sebenarnya patuh, supaya maksud saya itu terus edukasi supaya kita patuh dataan pelaporan pajak itu loh. Jadi sistem apa yang kira-kira mulai dari hari ini saya sarankan, saya terima kasih sekali kita diundang, artinya kami sebagai anggota menyarankan kepada AK bekerja sama dengan kantor pajak supaya ini terbentuk
koordinasi dan bimbingan dalam rangka seluruh anggota AK ini supaya dibimbing. Nah, walaupun agak tidak, bahasa saya itu tidak keras, ada sistem loh. Ada sistem yang selalu mengingatkan kita supaya kita taat, dan sinyal-sinyal, Pak ini Pak, Bapak harus segera melapor, atau Pak ini Pak, Bapak kelihatannya lupa, supaya hal-hal seperti itu loh. Karena maaf kita bilang kontraktor semacam hampir semua di Aceh, saya pikir ini perlu kita ingatkan. Tapi hari ini tidak hanya kita ingatkan, ada sistem yang mewajibkan, bukan mewajibkan, mengkoordinasilah, mengingatkan kembali sehingga kami patuh. Gitu. Hanya itu saja, Pak Ketuaku yang sangat luar biasa, Pak Sekjen, mohon ini ditindaklanjuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zubir Hussein atas saran dan masukannya. Kemudian saya persilahkan, mungkin ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan terakhir sebelum menutup kegiatan kita pada siang yang berbahagia ini. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, saya persilahkan. Bu Alia. Ya, baik. Silakan. Terima kasih, saya dari CP Media Ijo ingin bertanya berkaitan dengan faktur pajak, Faisal ya. Faktur pajak keluaran faktur pajak keluaran itu di saat kita sudah keluarkan untuk dinas misalnya, mungkin pertanyaan sering juga saya tanyakan dan saya dari Mas Sudi. Di saat faktur pajak sudah kita keluarkan ke dinas, di saat kita pengantarahan uang kontrak. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Ya. Exxon. Gimana, Bu Alia? Suaranya bagus? Iya, silakan Pak. Halo. Ya Pak, mohon diulang pertanyaannya Pak. Ya. Kepada Pak Faisal, ini berkaitan dengan faktur pajak Pak. Di saat faktur pajak keluaran sudah kita keluarkan untuk pengemperahan dana, dari dinas itu sendiri belum mencairkan uang dana itu dalam masa waktu tertentu misalnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah ada konsekuensinya di saat masa jeda waktu dari kita keluarkan pajak dengan laporan yang dikeluarkan oleh dinas kepada pemerintah, itu yang kedua, persoalan faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan di saat kita sudah input ke aplikasi untuk kita approve. Nah, berapa lama masa yang dibutuhkan sebelum dari masa approve itu, atau kita lupa kita approve, faktur itu berlaku? Berapa persen atau denda-dendanya atau persentasenya yang ada di dalam peraturan tersebut? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Nah, terkait faktur pajak keluaran yang misalnya untuk dinas Pak ya, terkait pekerjaan pengadaan barang atau jasa ke dinas sudah dibuatkan, tapi kemudian pencairan dananya belum dilakukan, maka bisa jadi PPN-nya juga belum disetorkan. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, bahwa kalau kita bertransaksi dengan dinas, kita kan dipungut PPN-nya. Artinya kewajiban pembayaran PPN-nya nanti itu menjadi kewajiban dari instansi pemerintah atau bendahara. Jadi kita tidak apa-apa, kita harus bersandarkan faktur pajak yang dibuat sesuai dengan waktu yang ditetapkan undang-undang. Kapan duluan, apakah penyerahan barangnya duluan atau dananya duluan. Kalau memang nyata-nyata kita sudah menyerahkan jasa kita atau sudah menyerahkan barang kita di tanggal tertentu, disitulah kewajiban kita membuat faktur pajak. Jangan sampai terlambat. Perkara kemudian
dinas belum melakukan pembayaran atau kemudian dinas belum melakukan pembayaran PPN, jadi pembayaran dana kita dan juga PPN, itu sudah menjadi kewajiban dari dinas atau instansi pemerintah, Pak. Jadi kita nggak apa-apa, segera laporkan saja di SPT masa PPN kita. Memang nanti yang menjadi kendala adalah kalau ini kan kita bertransaksi dengan dinas. Ini bagaimana kalau kita bertransaksi bukan dengan dinas, misalnya dengan wajib pajak lainnya. Nah, ini menjadi apa dilema bagi kita karena kita harus melaporkan atau kita harus menyetorkan PPN. Jadi biasanya bisa jadi kita nombok dulu ya kalau bukan ke instansi pemerintah. Tapi kalau ke instansi pemerintah nggak apa-apa Pak, langsung buatkan saja fakturnya sesuai dengan mana duluan. Apakah duluan penyerahan barang dan jasanya atau duluan pembayaran. Jangan sampai terlambat. Itu yang pertama. Kedua, terkait pelaporan pajak masukan, ini khusus ya pajak masukan, berarti faktur pajak yang kita terima dari lawan transaksi kita ketika kita melakukan pembelian barang atau jasa. Nah, ini sebenarnya tidak ada batas, memang ada batas waktu dalam hal misalnya klaim ya, bahwa kalau memang ini menjadi dasar untuk restitusi, maka dia harus dilaporkan paling telat 2 tahun sebelum daluarsa pajak. Nah, jadi dia tidak ada sanksi khusus, cuman kalau kita lupa lapor, ini kan sayang, artinya ada hak yang kemudian bisa kita terima, namun kalau kita PM-nya kita lupa lapor, kalau masih terlambat lapor, kita masih bisa melakukan pembetulan, Pak. Bisa segera lakukan pembetulan. Dengan catatan, ya tadi berlakunya cuma 3 tahun atau 2 tahun sebelum daluarsa. Jadi saya ulangi, tidak ada sanksi terkait pajak masukan yang tidak atau lupa dilaporkan. Tapi kan sayang kalau nggak dilaporkan, kalau kita nanti ada pajak keluaran, seharusnya bisa kita adu atau bisa mengurangi PPN yang harus kita bayarkan. Kalau kita lupa atau kita tidak laporkan, kita harus bayar PPN menjadi lebih besar. Jadi demikian dari Bapak di CV Meja Hijau. Terima kasih. Bapak dan Ibu, mungkin sebelum penutup, ada hal yang ingin kami sampaikan juga. Dan ini sering dulu ketika kami menjadi AR ya, sering kita temui terkait pinjam bendera. Bapak dan Ibu, terkait pinjam bendera ini mohon diperhatikan sekali. Memang istilah pinjam bendera ini istilah awam atau istilah biasa kita dengar. Ini kami sampaikan bahwa berlakulah aspek-aspek perpajakan dan ini harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian ketika kita pinjam bendera dengan persentase tertentu yang kita dapatkan menjadi penghasilan lain-lain, tapi kalau tidak tertib kemudian dilakukan dengan serampangan, ini bisa jadi akan bermasalah bagaimana terkait faktur pajaknya, bagaimana bukti potongnya, bagaimana pelaporan dalam SP tahunannya. Ini adalah hal-hal yang yang harusnya menjadi catatan penting bagi kita untuk kemudian bisa diperbaiki lah terkait pinjam bendera ini, karena banyak sekali kasus yang kita dapati terbanyak perusahaannya dipinjam, sehingga tetap bahwa walaupun adanya pengikatan perdata atau kontrak-kontrak yang bersifat pribadi ya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, ini tidak menegasikan atau ini tidak kemudian menyampingkan peraturan-peraturan di bidang perpajakan. Artinya kalau ada aspek perpajakan, walaupun dalam kontrak-kontrak perdatanya itu mereka punya janji-janji ya, yang di luar peraturan perpajakan, maka pajak tetap melihat bagaimana peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga itulah yang kemudian diterapkan. Harapannya adalah bahwa ini tidak menjadi kendala, ini tidak menjadi hal yang kemudian bisa membawa hal yang tidak baik lah dengan adanya sanksi atau adanya pemeriksaan terkait pajak dari perusahaan yang dipinjam benderanya. Saya rasa demikian. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan-kesalahan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Faisal Azni dan Bapak Fandi Muhammad Hatta yang telah memberikan kita banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin baru ini yang kita dapatkan daripada hari-hari biasanya. Nah, di sini berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 12.00, maka dengan penutupan oleh materi Pak Faisal Azni tadi merupakan materi terakhir pada hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya kembalikan kepada host Bu Herfizayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Alia selaku moderator yang telah memandu acara kita pada hari ini dan kepada para pemateri kita pada hari ini. Baiklah, untuk menutup acara kita pada hari ini, kita dapat mendengar kata penutup dari Bapak Mustafa Umar selaku Ketua Umum AK. Kepada Bapak, waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, yang saya hormati dan saya banggakan, tadi barusan kita sama-sama mendengar penjelasan berkaitan dengan pajak konstruksi, khususnya bagi kita anggota AK yang selama ini begitu banyak persoalan-persoalan, pengaduan-pengaduan teman-teman yang merasa dirugikan akibat tidak tahu mengenai aturan pajak yang sesungguhnya bagaimana, sehingga banyak teman-teman dikenakan sanksi-sanksi akibat keterlambatan pajak, lupa mengupload faktur pajak. Tadi kita telah sama-sama mendengar. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya bagi kita dan ada perubahan bagi kita anggota AK pada masa-masa yang akan datang. Berkaitan tadi ada saran dan masukan dari Bapak Zubir Husin dari PT Kuala Water Indonesia. Saya rasa itu sangat bagus dan akan segera kita tindak lanjuti untuk membentuk grup khusus di AK. Walaupun sebenarnya selama ini kita sudah ada grup bagi seluruh anggota AK yang ikut berpartisipasi menanyakan atau apapun persoalan-persoalan terkait dengan sertifikasi badan usaha, sertifikasi tenaga teknis, dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti grup ini juga bisa kita gunakan dan kita tambahkan anggota-anggota yang belum ikut bergabung, sehingga nanti cukup satu grup saja, dan di grup itu bisa ditanyakan apa saja, baik itu menyangkut dengan legalitas perusahaan tadi, ataupun berkaitan dengan pajak yang barusan disampaikan oleh pemateri kita dan juga usulan dari Bapak Zubir Husin tadi ya. Kemudian saya ingin berterima kasih kepada teman-teman, khususnya tim sekretariat dari BPPAK yang dikomandoi oleh Bapak Sekjen yang telah menyiapkan acara ini jauh hari sebelumnya sehingga dapat terlaksana pada hari ini dengan baik. Terus juga kepada kepada host, kepada moderator, juga telah membawa acara ini dengan apik dan rapi sekali. Mudah-mudahan nanti ada satu kesimpulan dan dikemas dengan seperti biasa dalam bentuk YouTube, bisa diupload kembali sehingga mendapatkan like and share daripada teman-teman pengurus AK sekalian. Ya, terkhusus terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Fandi Muhammad tadi yang telah membawa acara, juga Bapak Faisal yang telah menjelaskan sedetil-detilnya persoalan pajak kita, khususnya di bidang PPh Jasa Konstruksi ini dengan sangat jelas. Tentunya kita tidak dapat membalas kebaikan-kebaikan beliau yang telah menyediakan waktu luang pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi beliau dalam mengabdi di Direktorat Pajak, dan kita doakan semoga Allah Ta'ala
memberikan kesehatan, memberkati karir beliau di masa-masa yang akan datang. Demikian penutupan kata sambutan sebagai penutupan saya selaku ketua. Lebih kurang saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mustafa Umar selaku Ketua Umum AK telah memberikan kata penutup. Baiklah, untuk menutup acara kita pada hari ini, saya selaku host untuk kegiatan webinar pada hari ini, memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan dalam pengucapan maupun kata-kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baiklah, untuk menutup acara kita hari ini, marilah kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal, Pak Fandi, alhamdulillah sudah berhadir setiap waktu. Pak Ketum, ya kita jadwalkan kopi dengan para narasumber kita ini nanti. Insyaallah, makasih Pak Dirjen, makasih Pak Ketua. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita marilah kita sama-sama untuk berfoto. Baik, akan saya mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasi kepada seluruh peserta dan para narasumber kita hari ini dan untuk tim sekretariat AK. Terima kasih semuanya. Ya, Pak Ketum, ya, izin live. Ya. Izin live, Pak Ketum. Ya. Izin kami live juga. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live. Izin kita live semuanya.